Salam sehat semuanya. Nah, kita jumpa lagi dalam Ayo Belajar Matematika. Nah, kali ini kita akan bahas tentang aturan kosinus. Apa aturan kosinus? Ya. Nah, kita tahu bahwa perbandingan trigonometri itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Bagaimana kalau segitiganya bukan segitiga siku-siku? Ya, seperti ini. Ya, ini adalah segitiga A, B, C. Oke. Nah, sisi di depan sudut A itu adalah panjangnya A, sisi di depan sudut B panjangnya B, sisi di depan sudut C panjangnya C. Ini panjangnya C. Ini A, ini B. Oke, paham ya? Jadi ini hanya lambang saja. Oke. Nah, lalu bagaimana kita akan memperlakukan perbandingan trigonometri pada segitiga ini yang bukan siku-siku? Kita buat salah satu garis tingginya ini. Oke, sehingga kita peroleh titik D. Ini siku-siku ya, kalau garis tinggi pasti siku-siku. Nah, sehingga kita peroleh dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ACD dan segitiga BCD ini. Oke, ini adalah segitiga siku-siku. Nah, setiap segitiga siku-siku itu akan berlaku teorema Pythagoras. Nah, misalkan panjang BD ini adalah P, ya, dan panjang CD adalah T. Ya, BD adalah P, panjang CD adalah T. Karena ini panjangnya P, berarti AD ini panjangnya adalah C dikurangi P. Ya, C dikurangi P. Sampai sini paham? Nah, karena segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, nah kita lihat segitiga yang pertama dulu, yaitu segitiga ACD, maka akan berlaku B kuadrat sama dengan, ya, T kuadrat ditambah C min B kuadrat, atau T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C min P kuadrat ini. T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C dikurangi P kuadrat. Oke, C dikurangi P dikuadratkan adalah C kuadrat dikurangi 2CP ditambah P kuadrat. Oke, nah sehingga T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat dikurangi min jadi plus, dikurangi plus jadi min ini ya. Jadi T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah 2CP dikurangi P kuadrat. Untuk segitiga yang kedua, maka akan berlaku ya T kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi P kuadrat. Gitu ya. Nah, T di sini, T kuadrat ya, T di sini itu menunjuk T yang sama. Berarti T kuadrat ini sama dengan T kuadrat ini ya. Sehingga B kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah 2CP dikurangi P kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi P kuadrat ini. Oke. Nah, kita tahu bahwa pada segitiga siku-siku berlaku perbandingan trigonometri ya. Nah, perbandingan trigonometrinya apa? P per A ya, kalau P per A ini sama dengan cos B. Jadi kosinus sama dengan samping bagi miring itu ya. Nah, sehingga diperoleh P sama dengan A dikalikan cos B. Maka P di sini kita ganti dengan A cos B. Ini A cos B. Sehingga ini menjadi 2C kali A. C kali A sama saja dengan A kali C ya. Ini berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC kosinus B. Ya, lihat polanya. B kuadrat ya sama dengan
A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Jadi kalau di sini B, di sini juga B. Ya. Ini B, ini juga B. Kita lihat ya. Ini segitiganya untuk memperjelas. Ya. Nah, B ini, B kecil ini adalah panjang sisi di depan sudut B. Gitu ya. Nah, aturan kosinus itu dimulai dari sisi di depan sudut ini. Sudut B ini bisa ditanyakan, bisa diketahui. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC kali cos B. Ini aturan kosinusnya ya. Ini kalau di sini B, sini juga B. Hanya di sini sisi, di sini sudut. Oke ya, paham ya? Nah, polanya bisa diganti. Bagaimana kalau yang di sini A? Nah, kalau di sini A berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kosinus A. Jadi ini A, sini A. Kalau di sini C, berarti di sini C, di sini juga C. Hanya ini sisi, ini sudut. Yang lain sisi A dan sisi B. Ya, A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB. Ini sama ya polanya. Kalian perhatikan polanya. Di sini sisi B, sini sudut B. Yang lain sisi yang lain. Oke. Ini A, sisi, ini sudut A. Ini C, sini sudut C. Oke. Polanya sama. Ini ditambah kuadrat dikurangi 2 kali cos. Gitu ya. Oke, paham? Ini adalah aturan kosinus. Ya, dipelajari polanya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menggunakan aturan kosinus? Ini semua saya sajikan ya pola-polanya supaya kalian ingat lagi. Oke. Nah, aturan kosinus itu dimulai dari sisi di depan sudut yang diketahui atau ditanyakan. Oke. Nah, kriterianya apa? Yaitu kalau segitiga itu diketahui sisi sudut sisi. Urutannya sisi sudut sisi. Ya, jangan urutan yang lain ya. Atau semua sisinya diketahui. Ini hanya dua sisi yang diketahui, satu sudut, tapi sudutnya harus diapit oleh dua sisi. Oke ya, paham ya? Jadi ini kriterianya, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Oke, nah contohnya begini. Contoh pertama, pada segitiga ABC diketahui AB sama dengan 6 cm, AC sama dengan 4 akar 3 cm, dan besar sudut BAC 30 derajat. Oke, kalau digambar seperti ini, yang diketahui adalah sisi sudut sisi, urutannya sisi sudut sisi. Ya, nah aturan kosinus ya dimulai dari sisi di depan sudut. Ini sudutnya, sisi di depannya ini. Ya, kita mulai dari sisi di depan sudut ini, yaitu BC ini. Oke ya. Nah, ini saling berhadapan. Kita mulai dari BC. BC kuadrat sama dengan sisi yang lain 4 akar 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini sisi yang lain. Dikurangi 2 kali 4 akar 3 kali 6 kosinus 30. Nah, 30 itu di mana? Ini yang berhadapan dengan BC. Oke, paham? Ini aturan kosinusnya ya. Sekarang kita tinggal menghitung. Kosinus 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti bisa kita hitung ya. Ini adalah 48, 6 kuadrat adalah 36.
dikurangi 2 kali 4 akar 3 kali 6 kali setengah akar 3. 2 kali setengah itu 1. Oke, tinggal akar 3 kali akar 3. 3. Ya, 3 kali 4 12. 12 kali 6 72. Berarti ini dijumlah dulu baru dikurangi 72. Ini. Jadi 84 dikurangi 72. Hasilnya adalah BC kuadrat sama dengan 12. Nah, BC kuadrat sama dengan 12, berarti BC sama dengan akar dari 12. Oke, BC sama dengan akar 12, berarti BC sama dengan 2 akar 3 cm. Jelas ya? Ya. Nah, contoh kedua. Pada segitiga PQR diketahui PQ sama dengan 6 cm, QR sama dengan 4 cm, dan PR sama dengan 5 cm. Oke. Nah, kita gambar seperti ini. Berarti semua sisinya diketahui. Nah, kriterianya kalau semua sisinya diketahui, maka kita bisa pakai aturan kosinus. Ya, aturan kosinusnya kita mulai dari sudut yang ditanyakan. Ya, sudut yang ditanyakan ini. Berarti sisinya di depan sudut ini, yaitu ini 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ini dikurangi 2 kali 5 kali 6 kosinus P. Nah, P belum tahu. Oke, kita hitung dulu. 16 sama dengan 25 ditambah 36 dikurangi 60 kosinus P. Nah, min 60 kosinus P ini kita pindah ke sana menjadi 60 cos P. 16-nya tukar ke sana menjadi negatif 16, gitu ya. Jadi 60 cos P sama dengan ini 25 tambah 36 itu 61 dikurangi 16 jadi 45. Maka kosinus P sama dengan 45 per 60 atau 3/4 kalau disederhanakan ya. Nah, yang ditanyakan adalah sinus P. Sinus sudut P, bukan kosinus. Maka kita gambar segitiga siku-siku. Ingat bahwa kosinus itu kosami. Kalau ini P berarti sa ini 3/4, miringnya 4. Berarti ini pakai Pitagoras bisa dihitung ini, yaitu akar 16 dikurangi 9 sama dengan akar 7. Itu ya. Ini kuadrat, ini kuadrat. Oke. Nah, karena yang ditanyakan sin, berarti sin P sama dengan sin demi. Berarti sin P sama dengan akar 7/4. Oke ya, paham ya? Nah, jadi tadi kalian pahami kriterianya bagaimana kita bisa menggunakan aturan kosinus. Oke ya. Kalian ulang-ulang lagi sampai betul-betul paham. Kalian pasti bisa. Oke, selamat belajar.